Macet, kalau lu lagi ada di situasi kemacetan, apa yang lu rasain? Jenuh, pusing, nggak sabaran? Pasti rasanya lama banget kan? Kemacetan di Indonesia, khususnya di Jakarta, menurut kita tuh udah parah banget ya nggak? By the way, Jakarta ada di peringkat 29 kota dengan kemacetan terparah di dunia, menurut TomTom Traffic Index. Nah, di tahun 2022 kemarin, kota dengan kemacetan terparah di dunia itu bukan Jakarta, tapi London. London dinobatin sebagai kota dengan kemacetan terparah di dunia berdasarkan indikator perhitungan waktu, biaya BBM, emisi karbon, dan kemudahan akses antar kota. Satu orang pengemudi mobil pribadi nih bisa ngabisin waktu 101 jam per tahunnya hanya untuk bermacet-macetan di jalanan kota London. Jadi misalkan nih kalau kita berkendara dengan jarak tempuh 10 km di kota London itu memerlukan waktu sekitar 36 menit. Ya nggak jauh beda lah sama Jakarta. Dan gimana sih kok bisa London dinobatin jadi kota termacet di dunia? Dan bagaimana juga mereka ngatasin kemacetan itu? Halo, nama gue Noval and welcome to Slexplore. Perkenalin dulu dengan kota London. Oh, kita semua udah gak asing kan sama kota ini. London itu wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya, atau bisa disebut juga Inggris. Of course, karena London itu sebuah ibu kota. London itu udah jadi permukiman utama selama 2000 tahun sejak didirikan oleh kerajaan Romawi di abad ke-1 dengan nama Londinium. Tercatat pada tahun 2018, kota London memiliki populasi sekitar 9 juta orang dan ini menjadikan London sebagai kota terpadat ketiga di Eropa. London menjadi kota termacet juga nggak luput dari luas wilayahnya. London memiliki wilayah luas hampir 3 kalinya Jakarta. Penyebab London menjadi kota terpadat bukan hanya karena populasinya yang tinggi, namun faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Menurut Brian Mistel, presiden dan juga CEO dari Inrex, mengatakan bahwa London adalah korban dari kesuksesannya sendiri. Dengan lowongan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, itu menarik orang-orang untuk datang ke kota London dan mengakibatkan kemacetan. Yang nggak jauh beda lah sama Jakarta, yang dimana orang-orang berbondong-bondong untuk ke Jakarta untuk mencari uang, untuk mencari gaji yang layak. Namun, dia juga bilang ada faktor lain, yaitu pemasangan jalur sepeda yang diperkenalkan di London dan banyak di kota lain pada tahun lalu ketika wabah corona masuk ke London, yang bertujuan untuk mendorong perjalanan aktif, namun malah memiliki dampak negatif pada kemacetan. Dia bilang penggunaan jalan adalah tentang penawaran dan permintaan. Jika permintaan meningkat tetapi ruang jalan digunakan bersama dengan bentuk transportasi lain, aspal yang kurang efektif untuk dilalui mobil, yang kemudian berdampak pada kemacetan di jalan dan mengakibatkan kemacetan. Bukan hanya itu, tapi juga karena konfigurasi jaringan jalan yang ada di London pusat, waktu perjalanan bahkan tanpa lalu lintas adalah yang tertinggi di dunia. Tapi ini bukan berarti London itu kota yang paling padat di dunia. Namun ada hubungan jelas antara peningkatan kemacetan lalu lintas dan kecepatan rata-rata paling lambat di London di tahun 2022. Nah, gimana jadinya pemerintah London ngatasin permasalahan kemacetannya ini? Untuk mengatasi masalah kemacetan di London, pemerintah London sebenarnya udah melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah jalanan berbayar. Jalanan berbayar di London diberlakukan di dalam zona biaya kemacetan yang terletak di London pusat. Berlaku buat sebagian besar mobil dan kendaraan bermotor dengan standar emisi yang diberlakukan. Sistemnya gini, jalanan berbayar di London berlaku di hari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kalau di hari Sabtu Minggu itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore dan dikenai biaya 15 euro per harinya. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 250.000 cuy. Jadi misalnya kalau lu nggak bayar atau gagal pembayarannya, di tengah malam sehari setelah lu mengemudi di zona biaya kemacetan itu, lu bakal nerima penalti. Dan dendanya itu 80 euro sampai 160 euro. Atau sekitar 1,3 juta sampai 2,6 juta rupiah. Bukan hanya itu, pemerintah London juga nerapin zona emisi rendah. Zona emisi rendah ini dibuat untuk mengurangi polusi udara dan juga kemacetan lalu lintas yang ada di London. Zona emisi rendah ini juga berlaku di London pusat. Zona emisi rendah ini juga dikenain biaya, yaitu 12,5 euro atau sekitar 207.000 rupiah. Zona emisi rendah ini berlaku 24 jam, beda sama jalan berbayar London yang tadi. Zona emisi rendah ini berlaku buat semua pengendara berdasarkan standar emisi yang ada di Eropa. Nah, ada yang namanya skema scrappage. Jadi kalau lu punya kendaraan lama nih, misalnya keluaran tahun 90-an atau
awal 2000-an yang belum layak standar emisi yang ada di Eropa, lo bakal dapat tunjangan sebesar 2.000 euro atau sekitar 33 juta buat buang mobil lama lo, dan 1.000 euro untuk kendaraan bermotor atau sekitar 16,5 juta. Di kabar terbarunya, rencananya zona emisi rendah ini akan diperluas cuy, dan bakal mencakup 32 wilayah di London di tahun 2023 ini. Oke, secara garis besar, pemerintah London ingin mendorong masyarakatnya untuk gunain transportasi umum yang tersedia kayak bus dan subway itu yang ada di London, dan juga nurunin penggunaan kendaraan pribadi. Secara keseluruhan, sejarah kota London sebagai salah satu kota terbesar di dunia dan juga salah satu kota terkenal di dunia juga mendatangkan tantangan transportasi yang lumayan signifikan, terutama dalam bentuk kemacetan lalu lintas. Meskipun pemerintah kota London udah nerapin beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, ternyata masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menciptakan transportasi yang berkelanjutan dan efisien untuk masa depan. Layaknya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di dunia dengan penduduk yang padat, memang perlu banget nih sistem transportasi massal yang efisien dan terintegritas. Jadi kita nggak perlu nih ngabisin waktu hidup kita berlama-lama di tengah kemacetan. Dan dengan adanya sistem transportasi yang efisien, yang bagus di suatu kota yang dengan penduduk yang padat, itu bisa banget untuk nyiptain kualitas hidup yang lebih baik untuk penduduknya. Segitu aja pembahasan di video kali ini. Thank you for watching. See ya. Cheers.